Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua membuka suara, baca dengan keras. 1, 2, 3, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, inilah salah satu ayat yang paling penting di dalam doktrin reform mengenai keselamatan. Nah, inilah salah satu ayat yang paling sulit dimengerti secara pikiran manusia yang tidak ditebus. Inilah salah satu ayat yang paling menjadi satu permusuhan dari orang yang tidak setuju teologi reform. Tapi ini tercatat di kitab suci. Mau tidak mau saudara harus taat. Ini firman Tuhan. Apa itu reform? Percaya doktrin pilihan. Itu tidak masuk akal. Silakan engkau mengkritik, tidak masuk akal. Saya hanya mengatakan akalmu tidak masuk ini. Bukan ini tidak masuk akal. Enak aja. Semua yang tidak masuk akal saya tidak percaya. Silakan tidak percaya. Tidak masuk akal tidak berarti akalmu mewakili segala sesuatu. Tidak masuk akal apa? Tidak masuk akalku. Akalmu akal apa? Akalmu mungkin akal yang sudah kolot. Akalmu adalah akal yang sudah rusak. Mengapa firman Tuhan harus masuk akalmu? Saudara, barang siapa yang mengkritik yang tidak sesuai dengan pikiran dia agar tidak masuk akal, mereka telah tidak sadar memutlakkan akal pribadi mewakili akal umat manusia. Kedua, mereka telah memutlakkan akal umat manusia sebagai Allah. Lalu yang tidak sesuai dengan akal itu mereka menolak semua. Inilah penyakit daripada modernisme yang sekarang sedang dibuang oleh postmodernisme. Saudara-saudara, postmodernisme mau menanya, berapa besar sih akal manusia? Postmodernisme akan menanya, betulkah akal itu mutlak adanya? Sebenarnya saudara-saudara, zaman daripada Immanuel Kant sudah terjadi pengkritikan semacam demikian. Sebelum Kant ada 3 orang yang besar di dalam rasionalisme. Satu di Jerman namanya adalah Leibniz. Yang di Amsterdam namanya adalah Benedict Spinoza. Dan yang ada di Prancis adalah René Descartes. 3 orang tokoh rasionalisme ini menganggap rasio itu mutlak. Rasio itu paling tinggi. Rasio itu terpuncak. Dan rasio bisa menghakimi segala sesuatu. Tetapi Kant mau menanya, sampai di mana puncaknya? Adakah lebih puncak lagi? Akhirnya Kant menemukan bahwa perlu pengkritikan terhadap rasio. Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang menyatakan sesuatu yang tidak gampang diterima oleh rasio manusia. Biarpun kita orang terpelajar, orang yang sekolah tinggi sekali, orang mempunyai S3 dan graduate study dan postgraduate study. Ini katakan kepada kita, sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih. Waktu itu di mana kita? Sebelum dunia diciptakan ada Paulus enggak? Enggak ada kan? Sebelum dunia diciptakan ada Arsip Mulia enggak? Dunia belum diciptakan kok ada dia? Enggak ada dong. Tapi di hadapan Tuhan Allah yang tidak terkurung oleh waktu. Di dalam Allah yang tidak ada batasan waktu. Dia telah mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu bukan sesuatu objek pengetahuan. Segala sesuatu adalah hasil daripada sesuatu subjek planning daripada Tuhan Allah. Sehingga di dalam dirinya Allah, dia mau menciptakan berapa banyak orang, dia mau menghidupkan berapa banyak orang, dia akan memberikan keselamatan kepada siapa. Semua di dalam planningnya yang bersifat subjektivitas itu tidak terpengaruh dengan perjalanan sejarah. Tidak terpengaruh dengan batasan waktu. Waktu pun dicipta oleh dia. Di sini katakan, sebelum dunia diciptakan dia sudah memiliki.